Oke, di part 2 kali ini kita akan membuat DAO selanjutnya, yaitu untuk DAO buku dan DAO transaksi ya. Kemarin di part 1 itu kita sudah membuat anggota DAO dan petugas DAO ya, data access object. Nah, yang di kedua ini kita akan membuat buku dulu ya. Kita buat Java class, kemudian kita buku DAO ya. Kita awal dengan sama ya, kita coba mengikuti yang jadi sebelumnya. Jadi ini bisa kita copy dan masukkan ke dalam sini ya, untuk variabel-variabelnya. Terus mulai kita membuat dari seperti biasa ya, read dulu ya. Kalau CRUD itu read dulu, berarti view dulu ya, public list. Nah, di sininya kita pakai buku. Berarti di sini nggak ada juga ya. Kita pakainya buku, berarti di sini harus import model buku. Nah, seperti itu ya. Terus di sini juga kita harus util buku ya. Awas jangan pilih yang apa tadi ya? Kan ada util, ada EAWT ya, pilihnya yang util. Nah, terus kita buat di sini get all buku. Terus kita buat dulu ya untuk apa namanya, variabel penampungnya, yaitu array atau list, array list ya, array list buku, koma, kemudian kita buat SQL sama dengan select bintang from buku ya. Kemudian kita mulai menggunakan exception handling ya. Kemudian di sini kita tangkap dulu si koneksinya ya. CON sama dengan k titik get connection. Kemudian statement ya, statement langsung bisa karena ini mengambil langsung ya dari database. Jadi bisa langsung create statement seperti ini tanpa parameter ya, karena mengambil semua, select bintang from buku gitu ya. Kemudian kita pakai rs langsung di sini sama dengan st titik execute query. Nah, ini SQL-nya. Kemudian kita bisa juga sebenarnya ya kita kopas dari sebelumnya ya, ya tidak. Nah, ini kita kopas aja, copy, paste, cancel ya. Ini kita ganti bukan petugas tapi buku. Nah, ini buku, select bintang from buku ya. Kemudian ini pun buku ya. Misalkan ini B, ininya buku. Nah, untuk isiannya kita new buku, berarti mengikuti itu ya, apa yang ada dalam database buku ini. Kita lihat strukturnya adalah ID buku, teks, dan yang terakhir jumlah, berarti ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita tambahkan, di sini yang pertama ada ID buku, kemudian ada judul, kemudian ada pengarang, penerbit, kemudian yang terakhir ada jumlah. Nah, ini jumlah ini integer, jadi di sininya get jumlah. Oke, terus masukkan ya. Nah, akhirnya di sini
kita bisa dari ngambil exception. Nah, ini gak ada exception ya malahan ya. Harus ada nih. Berarti ini di sini kita pastikan di sini. Ya, sama ke di anggota juga ini nggak ada. Tuh ya. Kita sekalian itu ya kasih tahu atau tambahkan. Sudah, berarti kita balik lagi ke buku. Di sini juga tambahkan di buku. Nah, berarti get all petugas sudah jadi ya. Kita lanjut buat ya. Jadi ini sampai sini ya. Kita sekarang lanjut untuk buat insert ya. Bisa kopas dari petugas juga sama. Insert ini kita kopas dari sini sampai sini ya. Jadi tutup kurung yang metodenya kita copy, masukkan ke dalam sini. Ya. Kemudian nanti di sini berarti isinya tugas ini kita hapus ya. Nah, tidak perlu di tugas nanti di sini ada nggak? Oh, tidak ada. Oke, berarti di sini ya. Ini kita ganti buku B ya. Kemudian insert into buku. Nah, isinya berarti di sini adalah ID buku, judul, pengarang, penerbit, koma, jumlah. Nah, ininya parameternya ada 5 ya, berarti di sini tambahkan lagi satu tanda tanya. Nah, maka di sininya pun nanti ada 5 ya. Pertama yaitu set string karena di sininya adalah string ya atau teks gitu ya, makanya di sininya B. Ini yang pertama itu untuk ID buku, berarti di sini get ID buku. Yang kedua ini untuk B titik get judul. Yang ketiga ini untuk B titik get penerbit itu pengarang dulu ya, pengarang disalahin. Pengarang. Kemudian ini B untuk get penerbit. Terus yang terakhir ini satu lagi karena ada 5 ya kalau ini buku itu. Untuk insertnya berarti di sini get salah jumlah. Nah, ininya yang ke ini jumlah ini berarti set int ya. Gitu. Jadi buku, judul, pengarang, jumlah ada 5. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 seperti itu ya. Nah, lanjut lagi kita buat untuk berarti setelah insert di sini itu ada update dan delete. Ya, kita bikin update dulu. Update di bawah sini untuk update buku. Ya, buku B. Nah, update bukunya di sini buku. Set apa di sini? Misalkan judul, jangan selain primary key ya. Berarti di sini set judul, pengarang ya, pengarang, penerbit. Nah, tambah lagi di sini jumlah sama dengan tanda tanya ya, jangan ada koma. Baru di sininya adalah ID ya, dia ada 5. 1 judul, 2 pengarang, 3 penerbit, 4 jumlah, 5 ID buku. Nah, untuk di sininya ya tetap kita mengikuti yang pertama ini judul, berarti ini adalah B titik get judul. Kemudian B titik get pengarang ya. Lebih. Ya, ini ketiga itu penerbit di B titik get penerbit. B titik get penerbit pengarang
jumlah ya, 1 2 3 4 itu berarti ini jumlah ya. Terus yang ke 5-nya ini itu ID buku ya. Jadi mengikuti yang tanda tanya ya, posisi tanda tanya. Yang kelima ini berarti get ID, ininya ganti ke 5 ya. Ini untuk update, update ini string ya. Nah itu ya. Terus di buku, kemudian update sekarang delete ya. Kita ambil lagi dari tugas, copy, update, misalkan delete-nya berarti di sini ID buku, buku ya, tetap delete from buku where ID buku. Nah ininya berarti ID buku ya, seperti itu untuk delete ya. Nah sekarang kita lanjut ke kelas selanjutnya atau metode selanjutnya, yaitu metode untuk mencari buku, sama seperti tadi anggota ya, mencari buku by anggota ya, mencari buku by ID buku gitu ya. Tadi kita bisa ngambil dari search anggotanya di sini ya. Kita coba copy. Nah ini kita copy, masukkan ke buku di sini. Nah ini ujungnya berarti ya, cancel ya, karena kita perlunya bukan anggota tapi adalah buku, seperti itu. Ini string ID buku ya, ininya berarti adalah buku ya. Terus ini select from buku where ID buku, tanda tanya. Kemudian kita ini ikuti saja, yang ini berarti diganti jadi ID buku. Kemudian nah ininya ya, berarti di sini kita ganti B. Ini berarti juga B juga. B sama dengan new buku. New buku itu kalau di kelas ininya ada 5 ya ini. Jadi berarti kita juga harus mengikuti ada 5. Ini baru ada 4 ya, 1 2 3 4. Yang pertama itu buku adalah apa ini? ID buku. Berarti di sini ID buku ya. Penamaan ini sebenarnya mengikuti database ya, ID buku. Kemudian judul, kemudian pengarang, penerbit. Nah kita tambahkan lagi ya, ini bisa kopas dengan tanda tanyanya. Terus kita tambahkan di sini koma ya. Ini berarti jumlah. Kita jangan ada tanda tanya. Berarti ini string ya. String, terus ini jumlah. Itu di sini adalah integer. Berarti di sini int. Nah, seperti itu. Ya, ini select bintang from buku where ID buku. Kalau ketemu gitu ya. Kalau ketemu dia akan memasukkannya ke dalam kelas buku dan mengeluarkannya. Itu ini return B berarti ya. Kita rubah di atas. Nah, ini untuk search anggota ya. Jadi selanjutnya ini, nah nanti kan di transaksi itu harus ada metode untuk menambah dan mengurangi gitu ya. Jadi kalau misalkan pinjem itu berarti jumlah stoknya berkurang, kalau dikembalikan jumlah stoknya bertambah gitu kan ya. Jadi kita buat metode di DAO ini yang bisa mengakomodir fungsi seperti itu. Jadi metode di mana bakal mengurangi dan menambah stok buku atau jumlah bukunya ketika dipinjam ataupun dikembalikan, seperti itu. Hanya di sini buat public, oke boolean aja lah, boolean
namanya tambah kurang jumlah gitu aja, stok aja lah gitu ya, stok. Nah ini kita buat itunya dulu ya, string SQL-nya sama dengan misalkan kosong gitu ya, karena di sini kita parameternya dulu ya. Parameternya di sini kita akan menambah kurang ini pertama dari ini ya, tambah kurang stok itu kan jadi berdasarkan ID buku mana yang mau dikurangi. Jadi berdasarkan primary key-nya kan ID buku itu adalah ID buku, maka di sini bukunya ID buku yang mau dikurangin, kemudian jumlah yang mau dikuranginnya berapa nanti ya, dan konsepnya dia itu peminjaman atau pengembalian gitu ya. Jadi di sini keterangan gitu ya. Jadi nanti dia akan, kalau misalkan keterangannya ini mengembalikan, berarti stoknya nambah. Tapi kalau keterangannya ini meminjam, berarti berkurang gitu ya, berdasarkan ID buku jumlah berkurang atau bertambahnya itu berapa gitu ya. Jadi itu konsep dari fungsi tambah kurang stok ini. Itu jadi kita pakai di sini percabangan atau itu ya, if gitu ya. Di sini misalkan keterangannya dia itu adalah misalkan equal tambah gitu ya. Misalkan nanti keterangannya kita masukkan tambah atau kurang aja ya, tambah. Nah ini tambah itu berarti untuk mengembalikan, tambah itu berarti mengembalikan ya, atau di sini kita pakai ini aja ya, pinjam gitu, misalkan pinjam kembali gitu ya. Kalau pinjam berarti mengurangi buku ya. Kalau dipinjam itu kan berarti mengurangi buku. Berarti di sini SQL-nya berarti di sini sama dengan update buku ya. Jadi kalau dipinjam itu pasti berkurang, set jumlahnya sama dengan jumlah awal dikurangi berapa gitu ya. Nah ini tanda tanya, itu nanti tanda tangannya kita pakai set string gitu ya, dimana ID bukunya, ID buku juga berapa gitu ya. Ini jadi kalau pinjam itu bakal berkurang gitu ya, berpinjam bakal berkurang sesuai dengan ID bukunya gitu. Jadi ada dua parameter ya, jumlah dan ID buku ya. Nanti ID bukunya yang dimasukkan adalah yang ini. Nah keterangan ini fungsinya untuk di percabangannya ini ya, kalau di if-nya itu. Jadi kalau misalkan pinjamnya kalau di sini keterangan nanti pinjam berarti akan berkurang, sedangkan kalau else atau selain itu gitu ya, nanti akan bertambah gitu ya. Kalau selain pinjam gitu, nanti kita di parameternya isinya kembali, berarti kan bukan pinjam, berarti nanti masuk ke SQL yang ini. Nah kalau yang ini itu berarti bertambah ya, plus. Nah itu kemudian ini sudah, kita lanjut. Nah kita baru masuk ke exception handlingnya. Ini kita ini dulu aja ya, isi yang pendek dulu, return false ya, kalau ada salah gitu ya. Nah di sini kita coba buat tadi con ya, sama dengan k titik get connection. Seperti biasa kita dapatkan dulu koneksinya, kemudian prepared statement ya, si ps ini sama dengan si con-nya ini, titik prepare statement dari si SQL-nya ya. Hanya saja di sini kita kasih parameternya itu ps titik set integernya ya, ini ya, tanda tanya ini akan ada dua nih ya, tanda tanya pertama dan yang kedua sama di bawahnya. Ini berarti
set integernya ini yaitu untuk jumlah, ini tanda tangan itu jumlah, dan yang ini untuk ID buku berarti ya. Nah ini berarti jumlah yang pertama, itu yang pertama untuk jumlah, nah itu udah jumlah. Terus PS yang kedua itu karena di sini untuk ID buku, di mana ID buku itu adalah teks, maka di sini set string. Dan di sininya tanda tanya yang kedua untuk ID buku, berarti yang ini ID buku. Nah, ya untuk ID buku seperti itu. Kemudian kita keluarkan ya si result kan PS titik execute update ya di sini, terus returnnya return. Kalau ini kan pasti keluarnya ini ya, apa namanya, boolean, jadi harus true dan false gitu ya. Ini langsung return true aja gitu ya. Oh gini aja lah, lebih besar daripada 0, masih ini kan menghasilkan 1 ya. Return result. Nah, ini maksudnya kalau ini berhasil gitu ya, dia akan menampilkan true karena nilainya pasti di atas angka 0 gitu ya. Nah ini tambah kurang stok ya untuk buku ya, kita coba di main class seperti biasa. Ini bekas yang tadi kita hapus dulu aja ya. Ini kita coba hapus, kita buat kelas baru misalkan buku, model buku ya, B sama dengan new buku. Nah, yang kedua untuk ID bukunya karena string, coba kita seperti ini, judulnya misalkan modul informatika pengarangnya misalkan Kahfi Gunardi, terus penerbitnya misalkan UIN SSC, jumlahnya misalkan ada 5, terus kita panggil buku DAO ya, DAO new buku DAO. Kita coba DAO titik insert, apakah bisa untuk insertnya. Nah berhasil, kita cek di sini. Terus untuk buku ya masuk ya, kita coba yang lain, misalkan modul database ya, kita masukkan juga ya, masuk, berhasil. Nah ada 2 ya. Terus coba kita uji untuk update ya. Update misalkan ini yang mau diupdate itu adalah nama ininya ya, ngarangnya misalkan kita update, kita refresh ya, berhasil ya. Kemudian coba delete ya, delete misalkan pakai yang ini, kita jalankan, berhasil. Nah dihapus ya. Terus tadi yang ada juga oh ini search, oh bukan ini ya, mana tadi buku DAO. Oh harusnya ini search buku ya, dirubah dulu search buku. Jadi kemudian tambah kurang stok, coba ya kita tambahkan dulu yang lain, misalkan ini modul database, kita insert dulu aja ya, insert
titik koma run, biar ada 2 gitu ya. Nah, ini sudah masuk. Sekarang coba kita search by ID buku. ID bukunya misalkan yang 342524. Kalau kita misalkan ngacak gitu ya, bebas. Set buku di sini, buku itu keluarannya adalah ini ya, objek ya, berarti objek berarti harus masukkan dulu di sini ya. Buku B1 sama dengan, nah ini show B1 is B1 titik get judul misalkan. Kalau error berarti benar ya. Nah, ini error ya. Because B1 is null katanya. Berarti benar null. Sekarang kalau misalkan yang ada, harusnya keluarnya adalah modul database. Nah, modul database. Ya, database. Ya, berarti benar ya. Sudah terbukti untuk yang search buku ini bisa. Kita lanjut ke tambah kurang stok. Coba ya. Tadi kan stoknya sama-sama 5 gitu ya. Ini sama-sama 5. Kita coba kurangin salah satu ya gitu. Kita coba sini kurang tambah kurang tuh boolean, berarti kita kita boolean aja di sini ya. Kita buatnya langsung aja berarti ya. Untuk mengeceknya langsung aja di sini. Down titik tambah kurang stok gitu ya. Nah, ID bukunya kita pakai yang mana? Misalkan pakai yang ini. Jumlahnya 1. Keterangannya tadi kan kalau misalkan tadi keterangannya di sini kalau misalkan pinjam itu berkurang, tapi kalau tambah nanti tambah gitu ya. Kita coba masukkan di sininya pinjam seperti kata di sini ya. Pinjam, maka harusnya nanti keluarnya outputnya true, kemudian stok yang di sini pun akan berkurang. Kita jalankan. Nah, betul ya, true. Kita coba cek di sininya apa berkurang. Nah, berkurang ya. Itu ya, sesuai dengan ID yang dimasukkan. Nah, kita lanjut coba kita ininya kembali. Kalau kembali harusnya dia nambah gitu ya. Karena di sini masuknya bukan ke equal pinjam tapi yang ke else-nya. Jadi harusnya nambah. Nah, nanti di situnya juga nambah. Kita coba jalankan lagi. Nah, true lagi. Kita coba cek database-nya. Nah, nambah ya, berarti metode tambah kurang itu sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil di buku DAO. Sekarang yang terakhir itu kita buat untuk yang transaksi DAO. Oke, kita buat lanjut ke transaksi DAO ya. Kita buat dulu di sini transaksi DAO. Ya. Seperti biasa di sini untuk ini kita close mainnya di sini. Nah, ini kita masukkan dulu ya variabel-variabel yang diperlukan. Oke, di sini sudah. Terus kita buat dulu ya. Yang pertama itu ya seperti biasa di get all petugas. Nah, ini get all buku harusnya ini ya. Salah tadi. Belum diganti copy pastenya. Nah, kita sekarang coba untuk DAO di sini kita copy di sini bisa ya. Ctrl V, Ctrl V. Oke, tapi buku kita hapus ya karena bukan buku, harusnya di sini adalah transaksi. Jadi ini get all transaksi. Ini transaksi, kemudian ini juga sama
transaksi, select bintang from transaksi, kemudian ini udah betul, ininya kita rubah menjadi transaksi, misalkan T, ini transaksi, ya. Nah, ini transaksi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di database-nya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan integer, text, date, text ya. Kita ikutin saja ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, tambah satu lagi. Copy. Nah, ini di sini tanda tanya ya. Kemudian enter. Nah, di sini ada 6. Yang pertama berarti di sini transaksi yang pertama itu adalah integer ID transaksi. Berarti di sini integer, terus namanya di sini ID transaksi. Oke. Yang kedua itu transaksi di sini ada ID buku. ID buku string, ini juga teks yang berarti get string. Ini ID buku. Kemudian yang ketiga itu name ya. Sini juga name dengan stringnya. Berarti di sini name. Ya. Kemudian lanjut untuk yang ketiga ini date, keempat itu date ya. Sini juga di sininya date. Nah, untuk itu berarti di sini pakainya get, ada ya get date. Kalau salah pakai ada ini ya. Berarti get date. Kemudian di sini juga sama get date. Ini adalah namanya tanggal pinjam TGL pinjam, ini TGL underscore kembali. Terus yang terakhir itu ada string status. Ini juga status teks ya. Ini berarti get string. Nah, dan ini berarti T ya. Nah, ini sudah ya call transaksi. Lanjut kita insert ya. Nah, ini insert juga bisa copy dari buku DAO ya. Sini kita copy, masukkan ke transaksi. Ya, ini tutup kurungnya itu di sini, berarti ini ada di bawahnya. Oke, lagi-lagi bukunya kita hapus karena tidak perlu ya. Ini berarti transaksi. Oke. Resultnya berarti di sini transaksi ya. Kemudian isinya ID transaksi. Yang kedua ada ID buku. Kemudian ada NIM ya. ID buku, NIM, dan terus yang ketiga ada tanggal pinjam. Yang keempat ada kelima ada tanggal kembali, tanggal pinjam, tanggal transaksi di buku NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Ya. Nah, ini berarti ada 6, kita tambahkan lagi koma tanda tanya. Nah, untuk ininya ini udah statement, berarti ini sini T ya, ada 6. Untuk transaksi ini ya, untuk transaksi kita coba lihat ya. Transaksi itu ternyata ada AI ya. Jadi untuk ID transaksi itu tidak harus dimasukkan karena di sininya auto increment. Jadi tadi ada sedikit kesalahan kalau gitu karena itu auto increment. Jadi di sininya ini dihapus ya. ID transaksinya itu karena auto increment sudah ada, langsung ada ke ID buku gitu ya. Karena di sininya ID buku NIM gitu ya, ID buku NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan ininya berarti ada 5 tadi ya.
tanda tanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lanjut di sini berarti tetap ada 5, tinggal menyesuaikan dengan ini ya. Di sini ID buku berarti ini T ID buku. Nah, terus kemudian ini yang kedua tuh T titik get name. Terus yang ketiganya, nah ini ya, karena di sini itu set kan tanggal, jadi harusnya set date ya. Pakainya di sini coba pakai T titik get tanggal pinjam. Oh, nggak bisa ya. Coba pakai titik get time. Harus pakai type long can operate to date out time. Jam coba kita pakai get date apa ya, tanggal pinjam get coba di sini new java.sql titik date dalam kurung bisa ternyata ya. CLE ini masih coret berarti kayaknya apa get adanya time. Udah apa, coba nanti dulu kita lihat ya. New coba ini kita nggak pinjam, copy set date ya. Kemudian get status ini T titik get status. Nah ya, oh ininya berarti string ya. Oke, udah masuk semua. Nah, ini insert ya. Kemudian ini udah transaksi udah insert. Sekarang coba kita pakai untuk delete dan update ya. Di sini update, copy, cancel. Nah, ini update, isinya berarti transaksi T. Nah, ini transaksi berarti nanti yang dirubah adalah sesuai dengan ini, selain dari auto increment-nya atau primary key-nya, berarti ID buku ya. Update berarti tapi di sini ini ya auto increment ya. Di sini primary key apa ini aja 3 ini ya, berarti yang tinggal ini kan nggak bisa dirubah karena ini tadi menjadi foreign key-nya di tabel lain ya gitu ya. Ini juga sama, berarti yang bisa dirubah hanya tanggal pinjamnya di sini ya. Oke, aja ya. Jadi yang dirubah hanya tanggal pinjam dan statusnya saja ya. Jadi set 3 doang. Berarti di sini set tanggal pinjam, tanggal kembali ya, dan status berdasarkan ID transaksi. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 tanda tanya, berarti ini sampai sini aja, ini nggak usah. Ya, ini kita masukkan nih yang pertama itu tanggal pinjam, jadi seperti ini ya, isiannya. Copy,
Nah, terus kemudian tanggal kembali. Oh, salah. Nah, ininya set date. Nah, ini terus ini adalah ini. Oh, ini tanggal kembali harusnya ya. Oke, tanggal kembali. Nah, ini kita copy terus masukkan ke yang kedua. Karena ini posisinya yang kedua, berarti ini ganti ke dua. Terus yang ketiga status itu yang ini ganti ke 3. Gantinya 3. Terus yang transaksinya itu di akhir, berarti yang ini get ID buku. Transaksi. Oh, berarti ini get T titik get ID transaksi. Oke ya. Nah, nomor 4 ya betul. Kemudian di delete. Ya, kita buat delete. Ya. Delete kita bisa copy dari sini. Insert, update, delete. Kemudian sininya berarti bukan ID transaksi, ID buku ya, di transaksi ID transaksi. Nah, ininya berarti transaksi ini buku. Oh, ini masih buku update transaksi harusnya ya, transaksi. Yang ini sama udah transaksi, ya transaksi juga ya. Oke, yang ini yang belum berarti tadi delete from transaksi where ID transaksi. Transaksi. Nah, di sini ID transaksi. Oke. Delete. Ya. Itu nanti terus kita akan buat fungsi satu lagi untuk fungsinya ya. Untuk fungsinya kita akan pakai yang ini ya, untuk mendapatkan NIM berdasarkan status apa yang dipinjam gitu ya. Kita coba buat ya gitu ya. Jadi nanti ini dipakai untuk transaksi ya. Jadi semacam untuk mencari transaksi yang dimasukkan berdasarkan NIM-nya ya, yang masih statusnya terpinjam gitu ya. Itu jadi kita coba public transaksi get by name gitu aja ya, by name. Nah, kemudian kita buat dulu untuk ini sama dengan 0. Kemudian di sini kita buat string SQL sama dengan koma ya, select bintang from transaksi where name-nya apa gitu ya, and statusnya itu statusnya itu dipinjam. Di mana ya? Dipinjam kayak gini. Oke, benar ya. Jadi statusnya masih dipinjam. Dipinjam. Oke. Nah, kemudian di sini untuk inputannya nanti oke, langsung aja lah ya. Kita buat ke ini.
transaksi ini sini kita isi dulu. Kalau ada yang salah di catch-nya kita tolong diingatkan gitu ya. Try-nya di sini kita coba koneksi dulu sama dengan k.get connection, kemudian prepare statement ps sama dengan con titik prepare statement dari SQL-nya ya, dapetin dulu. Terus kita nyari berdasarkan ini tandanya ini ya, berarti ps di sini ps titik set string ya, karena nim di situ untuk data pertama ini ininya di sini ya, kita kasih parameter dulu lupa di sini. Jadi berdasarkan nim, maka di sini juga berdasarkan nim ya. rs-nya sama dengan, jadi kalau misalkan ada kita execute query ya. Nah misalkan tadi kalau ada gitu ya, kalau ada rs.next, kalau ada dia bakal membuat T baru, new transaksi. Nah ini ya, ini transaksi. Terus yang pertama ini transaksi itu apa ya kalau di sini? New transaksi int transaksi, berarti di sininya rs apa ya, rs titik get string get int ya, berarti get int di sini id transaksi mengisi ya, berarti oke. Mengisi dulu id transaksi, kemudian yang kedua ini id buku, berarti rs id buku itu di sini adalah string, berarti di sini rs get string id buku, kemudian rs titik get string ini isiannya adalah nama nim ya. Sini nim id buku nim transaksi id buku nim transaksi id buku id transaksi id buku nim, kemudian lanjut lagi rs titik apa ini get date, berarti ya get date tanggal pinjam. Nah ini tinggal copy sama soalnya ya, tinggal dirubah tanggal kembali. Nah yang terakhir ini adalah untuk transaksi itu status, berarti rs titik get string titik ininya status ya, id transaksi id buku nim text date dan status. Oke ya, ini untuk get by name-nya. Kemudian ya, jadi kalau ada dimasukkan ke t-nya yang sudah kita kan, kemudian kita return t seperti itu. Nah ini transaksi ya sudah selesai, kita coba di main class-nya seperti biasa ya.
kita hapus di sini. Kita coba dulu untuk insert transaksi baru. Transaksi, salah. Di sini transaksi yang model T misalkan sama dengan transaksi yang ID transaksi misalkan di transaksi misalnya 1. Terus ID bukunya berarti harus disamakan dengan yang sudah ada ya. ID bukunya karena yang sudah ada ID buku kita pakai yang ini ya. ID buku. Kemudian NIM-nya juga harus yang sudah ada. NIM-nya di anggota 12345. 12345. Ya, karena ini integer, string. Nah, ini tanggal pinjam. Ya, apa ya tanggal pinjam ya? Oke-nya coba harus berarti date-nya. Kita buat dulu aja Pak. Date sama dengan new date. Terus di sini date titik apa ya untuk date itu? Date di sininya utility date titik get time coba dulu ya. Statusnya berarti transaksinya dipinjam. Pinjam. For T. New transaksi ini. Incompatible cannot. Oh iya. Apa ya? Untuk date itu ya. Coba kita hapus. Coba kita masih pakai utility date ya. Coba kita hilangkan ini date-nya. Kan udah date ya ini juga ya. Iya. Nah, bisa kan? Nah, udah. Terus kemudian kita panggil si DAO-nya. Transaksi DAO. DAO sama dengan new transaksi DAO. DAO titik insert. Oke. Kita coba. Koneksi berhasil. Kita refresh, kemudian masuk ke transaksi ya ada. Walaupun memang tanggalnya seperti ini ya, yang penting ini di database-nya tapi sudah berbentuk tanggal, yang penting masuk dulu saja ya. Kemudian kita coba ada 2 ya. T1 kemudian ininya transaksinya beda. Ini kan ID buku ya, berarti ID bukunya yang berbeda. Nah, transaksinya berbeda. Ini bukunya yang berbeda berarti yang ini. Nah, ini udah berarti pakai yang ini. Ya, kemudian bisa ini anggotanya juga kita pakai yang ini. Ya, kemudian kita jalankan yang T1 untuk input. Nah, berhasil.
Nah, sudah ada 2 ya. Kemudian kita coba insert, sudah bisa insert update. Coba. Yang diupdate itu yang ini, yang T1 kita rubah menjadi kembali, dikembalikan, gitu ya. Kita coba jalankan T1 ini ya dengan yang sama tapi dikembalikan. Nah, yang ini kita refresh. Nah, ini dikembalikan ya. Yang pertama ini tadi dikembalikan yang 65. Harusnya ini ya. Coba transaksi DAO update 65346 65. Oh, berdasarkan NIM-nya berarti. Oh, ininya ya. Berarti berdasarkan update di sini itu berdasarkan transaksi DAO. Berarti di sini transaksi update-nya itu transaksi set tanggalnya per ID transaksi. Terusnya coba ya kita balikan lagi ini dipinjam. Ya, harusnya T1 kan ini kita hapus ya, harusnya yang ini. Nah, ini dipinjam berarti 309. Malah yang ini ya, harusnya update-nya itu adalah yang per ID transaksi apa gitu ya, ID transaksinya. Misalkan ID transaksi T, update-nya, kemudian yang dirubah berdasarkan ID transaksi, berdasarkan ID transaksinya. ID transaksinya kan ini, ID transaksi itu, oh ininya, oh iya ini ya, berdasarkan ID transaksi, oh iya betul. Jadi harusnya kalau mau yang dirubahnya ini yang 2 harusnya ya, ini 2. Jadi ini 2, baru nanti ini dikembalikan kan. Nah, maka nanti yang kerubah adalah yang kedua ini karena berdasarkan ID transaksi. Coba kita jalankan lagi. Nah, itu ya. Jadi berdasarkan ID transaksi. Oke. Jadi bukan berdasarkan NIM. Jadi berdasarkan ID transaksi di sini. Nah, ini juga kalau mau rubah, jadi yang terpenting yang dirubah itu ada ID transaksinya. Ya, misalkan mau dikembalikan semua, ya udah ini 1 ya. Maka ini nah dikembalikan semua. Kita rubah dua-duanya ya. Misalkan ini dipinjam. Nah, dipinjam ya, yang kedua berubah ke dipinjam. Ya, berarti update-nya sudah berhasil. Kemudian kita delete, tambah 1 lagi aja lah. Sebelum delete, coba delete dulu ya, delete. Delete berarti yang ID transaksi. Delete-nya berdasarkan ID transaksi. Berarti ID transaksi berarti yang ini. Kalau kita masukkan string ya, ID transaksi. Ya, ya apa lah. Kita masukkan misalkan 1. Oh, yang dikembalikan aja 2 gitu ya. Maka yang 2 ya hilang. Nah, kan betul. 2 hilang berarti sekarang kita coba nambahkan baru lagi untuk search ya. 3 aja lah ya. 3 2, ini 2, ini 3.
Karena ID transaksi sama juga tidak apa-apa kalau input insert tuh ya, karena di sini ID transaksinya dia pakai auto increment ya, jadi tidak akan bentrok gitu ya, walaupun primary key-nya sama ketika di inputkan di sini ya. Ini coba betul nggak? Kalau ya berarti berfungsi auto incrementnya. Ini harus ada di ID buku ya, berarti di ID buku ya. Nah, ini kita coba pakai yang ini. Kita coba pakai yang ini. Terus untuk yang anggotanya kita pakai yang ini. Guys. Nah, ini dipinjam semua. Nah, berhasil ya. Nah, tuh ya. Jadi ID transaksinya walaupun sama ketika dimasukkan di sini tetap berbeda ya, karena auto increment. Oke, berarti itu sudah selesai ya untuk sesi kali ini, yaitu untuk DAO buku dan transaksi di part 2 kali ini ya. Jadi kita akan lanjut di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.